Beauty with RA, welcome back di RA Podcast. Mas Aditya Pratama. Yeay. Halo Mas Adit, apa kabar? Kabar baik. Senang sekali bisa kesini. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di RA Podcast. Aku udah 2 minggu gak keluar rumah. Oh ya? Khusus keluar rumah Terima untuk kasih. ini nih. Tau nggak kebanggaan sendiri loh buat saya Mas Adit. Kenapa tuh? Iya, bisa menghadirkan Mas Adit kesini tuh kayak rasanya tuh kayak bangga gitu loh. Soalnya waktu itu aku inget dokter duluan nyamperin ke Gajah Mada kan. Iya, kita ketemu kita kan. waktu ketemu pertama Hari itu kali aku ya. apresiasi. Waktu itu janjian sebenarnya sama salah satu dokter di Sukabumi, dokter Mets ya. Mets ya, Dari Sukabumi terus bawa teman-teman dari luar kota semua kumpul cuma buat Kumpul belajar. gitu. Menurut aku itu sesuatu yang ya aku kan suka ngajar. Itu sesuatu yang mengharukan lah. Kayak Gitu ya. kok sampai segitunya orang mau belajar gitu ya. Karena justru sekarang kan masa-masanya orang ngerasa wah udah tahu lah udah ini, tapi ini malah dari luar kota. Sekali aku Malah pikir ini ya. sekali aku datang lah. Nah, sebenarnya sih siapa sih Mas Adit, boleh memperkenalkan diri nggak sih? Oke, saya udah kayak ngelamar kerja nih ya. Saya ini biasanya nangani marketing strategis. Oke. Jadi saya nangani bantu bisnis di bidang pemasaran atau cara ngejual barangnya. Oke. Nah, tapi saya spesifikin diri saya ke guerrilla marketing strategis. Oke. Guerrilla marketing itu bukan saya yang bikin. Itu dari Oke. tahun 80-an udah diperkenalkan sama Pak Jay Levinson, orang Eropa lah gitu ya. Intinya guerrilla marketing itu menurut saya adalah strategi marketing yang filosofinya sangat cocok untuk Indonesia. Oke. Karena guerrilla marketing itu artinya strategi pemasaran atau penjualan yang fokusnya itu mikirin gimana caranya bisnis kecil dengan modal kecil Tuh. untuk bertahan. Nah, kebetulan saya di Asosiasi Digital Marketing Indonesia. Nah, Wow. rata-rata namanya digital marketing itu kita nangani bisnis yang bukan bisnis-bisnis yang besar. Karena bisnis besar rata-rata ya mereka nggak terlalu perlu asosiasi lah. Asosiasi Oh, kan tujuannya gitu. untuk kasih penaungan, pembelajaran segala macem. Nah, kalau bisnis-bisnis kecil ini kalau mau bersaing sama bisnis besar dengan cara main yang umum, Yang umum. pasti kehabis lah, kelibas. Mereka sekali iklan 2 miliar gitu ya. Ini bisnis Sedangkan kecil bisnis modal kecil. total modalnya Iya, aja iya, paling cuma benar-benar. 200 juta. Iya, heeh. Jadi nggak akan jalan. Nah, bisnis-bisnis yang kecil ini sebenarnya bisa berjalan kalau pakai guerrilla marketing strategi. Dan itu semua ada strategi-strategi umum yang di internet semua itu umum kok. Cuman di Indonesia memang nggak umum karena jarang dikumandangin aja. Oke, untuk itulah Mas Adit hadir Ya. di RA Klinik ini. Karena salah satunya ingin memberikan masukan ya Mas ya buat Siap. RA Klinik ini ya. Siap. Karena saya juga punya impian juga sih untuk bertumbuh menjadi besar Ya. gitu. Yang penting aku selalu kasih masukan utama adalah yang penting itu bertumbuh jadi perusahaan yang sehat. Oke. Anak yang sehat itu pasti akan tumbuh besar. Oke. Tapi yang besar belum tentu sehat. Oke. Yang besar itu bisa jadi dia obesitas, Oke. bisa jadi dia diabetes. Oke. Kalau secara tubuh gitu ya. Yang penting itu dia sehat. Kalau perusahaannya sehat, dia pasti akan tumbuh jadi besar. Makanya tadi aku kan sebelum kita podcast muter-muter keliling dulu. Yes. Yang pasti kalau namanya dokter ngecek itu bukan hanya tentang sekarang dia jerawatan atau nggak jerawatan, tapi pola makannya gimana, pola tidur gimana, terus sekarang skincare apa yang dipakai gitu kan. Nggak menutup kemungkinan sekarang kulitnya kinclong tapi pola makannya berubah. Oh kok dia jadi suka makan-makan yang begini nih. Akhirnya akan rusak mukanya. Oh pantesan nih dia sekarang pakai masker, terus maskernya nggak dicuci berkali-kali terus dipakai segala macam. Maksudku adalah yang penting kita harus jadi perusahaan yang sehat, itu yang utama. Sehat itu. Sehat itu maksudnya bukan bersaing secara sehat, bukan. Maksudnya sehat itu adalah memang ada di arah yang pas untuk Oke. menjadi besar, itu udah ada di jalurnya. Nah sedangkan yang besar-besar itu seringkali nggak sehat. Contoh ya, yang jelas-jelas deh, yang jelas-jelas di secara bisnis gitu ya, besar terus akhirnya kolaps. Ya. Banyak Nyata-nyatanya ya. sekarang Sekarang kalau yang orang tahu Matahari mungkin. Matahari dulu siapa segede yang ada, siapa nggak sih yang tahu. nggak mau punya bisnis sebesar itu? Tapi nyatanya Bisa mereka kolaps sekarang juga ya. turun parah banget. Karena apa sih? Karena bisnis-bisnis kecil yang sehat. Bisnis kecil yang sehat yang disebut kecil dulu, kecil itu ya bisnis-bisnis kayak online. Online Apa itu sih ya. bisnis online? Tapi karena dia memang di jalan yang pas. Sama pasar dan arahnya, ya lama-kelamaan yang sehat ini jadi besar,
yang besar tapi nggak sehat jadi sakit. Nah, Oke. kita kan ngomongin yang bisnis kecil. Jadi intinya di situ ya. Kita lebih gampang berubah kayak dokter. Ketika dokter mau bikin podcast, dokter langsung bilang, kita bikin podcast yuk. Langsung jadi tuh podcast. Langsung dibikin. Sedangkan kalau klinik yang besar, katakanlah punya berapa cabang? 20 cabang. Ketika dia bikin podcast, itu butuh birokrasi yang panjang tuh untuk jadiin podcast itu. Oke. Contoh, kira-kira materinya mau bahas tentang apa? Siapa yang akan filter materinya? Masa CEO-nya nanganin 20 cabang, nanganin podcast? Pasti dia akan tunjuk satu badan dulu untuk bikin semacam kurikulumnya, kira-kira mau apa. Terus nanti dia settingnya panjang segala macam. Akhirnya biasanya apa? Nggak jadi. Seringnya gitu, seriusan. Aku muter-muter. Udah nanganin ya. Aku suka gini. Kita kan semua punya keterbatasan. Satu nih ya, ini satu cara paling efektif di guerrilla marketing. Kita ini semua punya tangan cuma 2. Oke. Kalau kita mau hantam semuanya, nggak bakal kuat. Kita hantam aja bagian kecil yang spesifik yang bisa kita hantam. Kalau dari saya guerrilla marketing. Saya spesifikin diri saya. Saya bukan spesifikin ke digital marketing. Satu, digital marketing pesaing saya itu udah luas banget. Oke, jadi guerrilla marketing. Nah, guerrilla itu kan artinya segala sesuatu yang bisa gerilya. Guerrilla itu kan artinya gerilya. Yes. Gerilya itu perang yang biasanya tuh kalau di film-film itu yang paling favorit, perang yang kelompok kecil, senjatanya terbatas, tapi mereka caranya kreatif Guerrilla bisa gitu lawan ya. yang gede, biasanya gitu. Nah, saya mikir nih, kalau saya masuk nih, halo saya Adit, saya seorang marketing strategis. Orang pasti satu nanya, spesial kamu apa? Kan udah banyak marketing strategis. Ini pola pikirnya tolong dipakai untuk semua jenis bisnis ya. Yes. Spesial kamu apa? Tanpa keunikan tertentu, orang nggak akan ngelihat kita berbeda, kecuali memang kita pemain lama atau memang kita udah punya sesuatu Sudah yang punya, lebih. Kalau misalkan kita arahin, oke, saya spesialnya di guerrilla marketing. Orang akan mulai tertarik. Apa sih guerrilla marketing? Wah, ini sesuatu yang berbeda. Dari namanya aja beda. Padahal sebenarnya kalau orang bilang saya seorang kreatif marketing, sama aja dengan guerrilla marketing. Oke. Itu hampir kurang lebih mirip-mirip. Cuman kan saya lihat, wah ini salah satu orang Indonesia kan suka istilah. Yes. Saya mainin di situ. Tapi selain istilah dan prinsipnya, kedua yang saya spesifikin adalah target pasar. Seringkali namanya bisnis itu dia pecah di target pasar. Dia mau mau besar, tapi nggak di jalur yang sehat. Salah satu ciri-cirinya bisnis mau besar yang nggak di jalur yang sehat adalah dia mau nembak seluruh target pasar. Contoh, dia tahu nih barang dia, contoh misalkan barangnya ini nih ya, dia tahu barang dia harganya dan komposisi segala macamnya, ini dia cocoknya sama target menengah ke bawah misalkan. Target menengah ke bawah, artinya harganya murah. Kalau harganya murah, packagingnya dibuat eksklusif, orang akan mundur walaupun harganya murah, karena orang kan ngelihat dulu, packaging aja terlalu mahal gitu. Contohnya kalau bukan packaging, kalau konteksnya klinik, kita mau target pasarnya itu orang-orang yang ya sekali datang cuman keluar 100-200 ribu. Saya nangani klinik yang model begitu. Tapi kalau dia bikin kliniknya mewah, walaupun 100-200 ribu, orang takut. Padahal kan kalau dari sisi dokter, kita pengennya bikin yang mewah supaya kesannya kan ini nggak murahan. Itu betul, itu bagus. Cuman orang akan takut. Kita mau makan di restoran nih, makan restoran murah. Kita barang kita, makanan kita nih 25.000, 30.000 buat mahasiswa gitu ya. Tapi itu restorannya pintunya kaca, terus ininya keren semua. Kita juga mikir, enggak lah, mahal lah. Jadi itu tuh dia semua target pasar mau dimasukin. Nah, harus itu spesifik. Nah, itu saya pakai di konteks bisnis saya pribadi. Saya selalu pikir gini, kalau kita punya teori prinsip, itu nggak usah yang tinggi-tinggi. Yang hal-hal yang kita rasa bagus, kita lakuin dulu aja. Kalau kita udah lakuin dan berhasil, itu akan ngebantu orang. Nah, karena saya marketing strategis, saya lakuin dulu prinsip yang saya ngajarin. Contoh yang tadi, spesifik. Saya spesifikin diri saya untuk bisnis klinik kecantikan. Padahal kan saya sangat bisa untuk masuk ke pasar bisnis, manapun dong. Ya udah saya masukin aja pasar bisnis. Semua bisnis kan butuh marketing strategis. Kenapa saya masuknya ke klinik kecantikan? Itu kan harusnya jadi pertanyaan. Karena saya mau lihat. Nah, nih kalau dari saya ya, ini sebenarnya rahasia. Cuman menurut saya nggak ada yang namanya rahasia lah. Pun dikasih tahu rahasianya, kalau nggak dilakuin juga sama aja. Sebenarnya kalau mau masuk ke satu pasar, yang kita lihat itu demand sama supply. Sini sederhana banget. Maksudnya kalau kebutuhannya tinggi, jangan cuma lihat kebutuhannya tinggi, tapi kalau kebutuhannya tinggi, terus dia udah banyak dipenuhin kebutuhannya, kita jangan masuk ke sini. Kita pasti kalah sama pesaing-pesaing yang incumbent. Contoh, kita
lihat nih, bisnis apa yang lagi masuk ya? Wah, bisnis yang lagi maju bisnis kopi nih. Wah, kopi daerah mana? Kopi sini nih, banyak mahasiswa nih, banyak orang kantoran mau ngopi. Di situ udah banyak toko kopi. Karena kita pikirnya cuman, bisnis kopi lagi maju, gue coba. Tuh rata-rata bisnis kopi maju kok, gue bikin aja bisnis kopi. Terus? Ketika dia bikin bisnis kopi, nggak maju karena dia udah tahu itu pasarnya udah terlalu besar, kebutuhannya besar, tapi supply-nya udah terlalu besar. Udah memenuhi. Kecuali kita dapat yang kebutuhannya besar, tapi Supply-nya? pemenuhannya belum besar. Oke. Nah, itu saya lihat di klinik kecantikan. Contoh ya, klinik kecantikan kan menjamur, Ya, pesat. pesat. Terus saya pelajarin sesuatu. Ini ada sesuatu yang menarik. Satu, bedanya klinik kecantikan sama yang lain. Seorang dokter itu biasanya ownernya klinik kecantikan. Sedikit yang ownernya bukan dokter. Yes. Tapi seorang dokter itu dilatih untuk berpikir non-marketing. Ya. Karena dokter itu ada kode etik segala macam. Jadi memang mereka bukan hanya dilatih nggak belajar marketing, tapi mereka bahkan nggak boleh marketing sebenarnya kan. Itu banyak banget kode etik itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Aku lihat padahal klinik kecantikan itu bukan, jujur aja ya, itu bukan pelayanan non profit, bukan. Itu memang suatu bisnis yang butuh strategi bisnis. Marketing. Tapi ownernya nggak, sama sekali nggak belajar bisnis. Aku lihat oke, ini peluang. Terus aku pelajarin agency atau marketing agency mana yang fokusnya ke situ. Aku lihat belum ada. Terus aku lihat di lapangan nih, ngobrol sama dokter-dokternya kayak gini. Aku lihat kendala masing-masing gimana. Rata-rata yang jadi marketing atau yang mikirin tentang bisnis yaitu dokternya itu sendiri. Nah, jadi rata-rata ya semua klinik cuma niru apa yang klinik lain lakuin. Padahal itu kalau namanya bisnis, ketika kamu ngopi strategi orang, udah pasti kamu mati. Satu, sebaik hebat-hebatnya kamu ngopi, dia udah lakuin duluan, kenapa harus ke kamu? Kedua, belum tentu keadaan kamu dan keadaan dia sama. Beda 100 meter aja, dengan strategi yang sama persis, itu bisa berbeda hasil. Nah, jadi di situ saya lihat, artinya ada demand supply. Percaya gak? Saya tuh baru masuk ke dunia klinik kecantikan, itu di November 2019. November baru banget dong. Waktu itu kan sempat jadi pembicara di ISWAM kan? Sebelum ISWAM saya udah masuk di Jak Income. Ternyata uniknya ketika kita memang pas ketemu kebutuhan dan kita memang udah survei dan lihat supply-nya sedikit, itu dengan modal yang kecil akan jos. Contoh ya, bisnis saya contoh marketing consultant gitu ya, atau saya punya produk-produk marketing segala macam, kan harusnya saya ngiklanin dong. Kalau target pasar saya dokter, berarti kan saya harus ngiklanin ke dokter. Sedangkan saya perhatiin lagi, nah ini salah satu guerrilla marketing yang saya lakuin pribadi. Jadi saya share aja apa yang saya lakuin. Kalau Mas Adit, nanti kalau strategi ditiru gimana? Ya silakan ditiru. Peniru itu nggak akan pernah berhasil, kecuali niru barang. Itu aja. Ini maksud saya gini, ketika saya ngelihat saya ini bukan datang dengan dana yang miliaran. Saya ini dananya sangat terbatas, usia relatif muda. Gimana caranya saya bisa ngiklan di dokter-dokter? Caranya adalah saya lihat kebutuhan apa yang bisa saya supply, community collaboration apa yang bisa saya penuhin. Masuk ke hot button-nya. Nah, saya lihat nih, dokter itu punya kebiasaan. Nah, ini selalu saya ngomong, tapi entah kenapa orang tuh kayak nggak mau ngerti, nggak mau nurut gitu ya. Contoh ya, saya selalu ngomong, kalau mau bikin bisnis, pelajarin dulu kebiasaan pasar kita. Kalau aku targetnya dokter. Kebiasaan para dokter itu apa? Dokter itu beda sama profesi lain. Dokter harus ikut seminar terus-menerus setiap tahun berkali-kali untuk memenuhi SKP yang mana itu untuk memperpanjang izin dokternya. Mana ada profesi lain yang seperti ini. Tapi saya lihat nih, artinya kalau dokter harus ikut seminar, berarti kan dokter-dokter itu akan dikumpulin ke satu kolam, di mana isinya semua para dokter yang akan ikut seminar. Terus saya perhatiin, ada gak kebutuhan yang bisa saya supply di situ? Saya lihat rata-rata kalau ikut seminar yang di situ tentang medis. Dan saya sering lihat seminar medis itu orang datang cuman ambil sertifikat terus pulang. Dia nggak benar-benar mau datang. Tapi saya temuin kebutuhan yang bisa saya supply nih. Mereka itu kan pemilik bisnis. Pun mereka sekarang lagi kerja di klinik lain, mereka tuh lagi pengen bikin bisnis kliniknya sendiri. Sekarang mereka tuh sebagai dokter yang di hire sama satu klinik. Mereka tuh punya mimpi mereka apa sih? Punya klinik sendiri. Saya lihat nih, artinya mereka butuh pemahaman bisnis.
saya masuk sebagai pembicara bisnis dan marketing di dokter-dokter. Jadi saya ngiklanin diri saya dibayar. Sebagai pembicara bisnis kan saya dibayar. Iya. Jadi saya ngiklanin diri saya dibayar dan itu real loh. Wow. Saya diundang, ini yang paling saya ingat waktu itu di Seswam ya. Seswam Seswam. Semarang. Central Java Seminar and Workshop in Aesthetic Medicine. Aesthetic medicine. Saya diundang, saya dibayar, dapat duit, dapat akomodasi, semuanya ditanggung, dan saya ngiklan lewat yang ngiklanin diri saya di seminar itu. di seminar. Saya dapat klien dari situ real. Setelah itu klien nelpon saya mau kerja sama segala macam, dan itu sejarah di Seswam adalah saya dikasih waktu 30 menit doang. Setelah itu mereka ada break 30 menit. Oke. Saya cuma dapat waktu 30 menit. Saya bilang nggak apa-apa. Tapi saya minta izin ke panitianya. Kalau nggak salah waktu itu Dokter Santi. Dokter, saya minta izin kalau saya lewat 30 menit, kan itu coffee break. Silakan mereka mau bubar ambil coffee break. Tapi kalau yang mau tetap stay, izinin mereka tetap stay. Aku mau ngomong sesuatu. Intinya menurutku 30 menit itu nggak akan cukup untuk ngebahas strategi. Itu mah cuma teori-teori doang. Ngapain? Orang nggak butuh teori. Orang butuh sesuatu yang benar-benar real bisa dilakuin. Di situ saya nonstop 60 menit akhirnya, dan gak ada satu pun dokter yang keluar untuk ambil coffee break. Bayangin mereka nggak keluar, itu panitia sampai karena panitianya pun nggak keluar buat coffee break karena mereka ngeliat ini kebutuhan mereka. Nah, maksud saya adalah selama kita peka nih sama kebutuhan pasar, terus kita lihat supply sedikit, kita tuh pekanya tuh di situ tuh. Kita lihat kebutuhan pasar, supply sedikit. Jangan mulai dari barang. Orang tuh sangat sering salah mulainya bikin barang. Contoh ya, kita mulai dari bikin barang. Karena ada marketing datengin, ini barang lagi bagus nih, jualan barang ini bagus nih, katanya. Terus kita beli barangnya dulu, itu kita pikir kira-kira yang mau beli siapa ya. Nah terus kita pasarin lah. Kalau memang itu nggak cocok, barang itu nggak cocok sama pasar itu, mau strategi kita sekreatif apapun itu nggak akan terjual. Contoh maksudnya gini ya, ada orang bilang, contoh nih, tadi ada salah satu yang ngomong, itu tuh bisnis tanaman janda bolong, yang lagi terkenal banget gila, itu kan terkenal untuk kalangan tertentu, yang harus kita mengerti kebiasaannya ya. Tapi kan nggak semua orang kan. Nah kebetulan kita tinggal di wilayah yang memang nggak butuh tanaman itu, yang bahkan mereka nggak kenal tanaman itu, yang makan mereka nggak punya duit juga buat pelihara yang kayak gitu. Contoh kita jual itu di wilayah mahasiswa yang rata-rata datang dari daerah luar ke daerah tertentu itu, terus itu pun mereka dapat beasiswa rata-rata. Memang di situ rame, di otak kita cuman rame, janda bolong lagi terkenal, kenapa kita nggak buka aja tuh di situ kita jualan. Otak kita kan cuma itu doang. Ketika itu jualan, kok nggak rame ya? Kita harus kreatif nih. Kita kurang kreatif. Kita mau kreatif kayak apapun, nggak jalan karena nggak sesuai sama pasarnya. Kenapa kita harus maksain yang nggak sesuai? Kalau saya nih selalu kita harus legowo. Kalau memang pas yang kita bikin itu memang nggak sesuai, ya udah lupain deh. Kita cari yang memang sesuai pasar. Maksudnya gini, sering kali nih contoh ya kalau klinik kecantikan ya. Kita kan udah bikin produk, kan ada yang fast moving, ada yang slow moving kan. Ada yang gampang dijual, ada yang nggak gampang dijual. Seringkali yang nggak gampang dijual karena memang nggak cocok. Contoh, pasar itu memang dia nggak masuk kalau kita jual serum. Sedangkan mereka sangat cocok kalau kita jual facial wash sama salep total jerawat. Karena kita denger kata teman-teman kita, serum itu penghasilannya gede banget loh dari serum. Profitnya tuh kenceng. Kita paksa jual serum. Padahal pasar itu nggak cocok jual serum. Padahal kalau kita stop mikirin serum dan kita fokus ke total jerawat sama krim malamnya misalkan, itu omset kita bisa melejit 3 kali lipat. Tapi gara-gara kita fokusnya, tapi teman saya tuh ya dari serum ini lihat nih Mas Adi, kalau dari krim itu untungnya cuma berapa? 10.000, tapi serum untungnya bisa 50.000. Itu 5 kali. Fokusin ke situ, nggak kejual ya karena mereka juga nggak terlalu butuh serum. Yang mereka butuh total jerawat. Tapi total jerawat itu kan cuma untung 20.000. Iya 20.000 tapi dikali berapa banyak yang beli. Sedangkan serum yang besar itu nggak cocok sama pasar kamu, cuma berapa banyak yang beli. Nah tapi karena tapi teman saya kok bisa jual, saya harus bisa lah. Nah jadi maksudnya kita harus sangat peka. Namanya guerrilla marketing itu, kita tuh harus sangat peka sama apa kelebihan kekurangan kita. Itu kan kayak perang. Perang itu kan kita harus peka nih. Contoh deh perang yang terkenal, film perang yang terkenal yang pakai strategi guerrilla itu contohnya Saving Private Ryan. Itu ceritanya filmnya
siapa ya? Itu ada artis-artis sangat-sangat top kayak Tom Hanks gitu-gitu di situ ya. Itu film perang yang terkenal lah. Padahal itu film perang tahun 90-an. Intinya film-film perang itu ceritain bahwa tentara cuma tinggal 14 nih. Ber-14 doang. Musuh ada 10.000. Kalau dia bilang saya jago nembak, memang rata-rata mereka 14 jago nembak. Coba adu tembak sama 10.000 orang. Ya tetap Matilah. matilah. Mereka pikir, oh mereka punya kelemahan. Satu di jumlah. Oke. Dua, mereka nggak akan menang lawan itu. Tidak akan menang, mau sekreatif apapun nggak akan menang. Yes. Tapi mereka bisa nunggu bantuan datang. Jadi strategi mereka bukan menangin perang. Strategi mereka adalah bertahan selama-lama mungkin. Nah, bertahan selama mungkin, mereka udah hitung. Kita butuh bertahan untuk 4 jam. Jadi, strategi kita bukan ngelawan mereka. 4 jam lagi bantuan udara datang nih. Pesawat akan datang, pesawat kita akan nembakin musuh. Tapi kita harus bertahan 4 jam. Strategi kita bukan menangin perang. Strategi kita bikin bertahan selama-lama mungkin. Artinya, yang mereka lakukan apa? Mereka ngancurin gedung-gedung sekitar untuk blokade-blokade jalan. Wow. Oh, sorry. Jadi mereka blokade-blokade jalan, sampai jalan itu nggak bisa dimasukin sama tank. Mereka bikin jebakan-jebakan, yang pokoknya tujuannya untuk membingungkan musuh, sampai mereka telat dan susah masuk ke wilayah mereka yang ber-14 ini. Karena mereka fokusnya untuk ngejagain jembatan waktu itu. Nah, itulah maksudnya. Guerrilla marketing strategi itu diinspirasikan oleh perang-perang gerilya semacam ini. Perang gerilya itu perang yang selalu kayak cuman ada 20 orang nih. Tapi musuhnya ada 20.000 orang. Gimana cara kita ngalahin? Kita harus pikir nih, apa sih objektif kita yang paling mungkin? Bukannya kita kayak, kan sebenarnya kalau, nah ini nih kendalanya. Kalau saya ngomong gini, kesannya kayak saya tuh nggak motivator gitu loh. Oh. Kan kalau kita ikut motivator akan bilang nothing is impossible. Pokoknya selama kamu pikir mungkin Ya, lakuin. hajar terus. Nah, itu jadi kendala. Oke. Karena mereka nggak peka sama fakta lapangan. Bayangin ya, misalkan mereka kebanyakan nih tentara-tentara nih, kebanyakan dimotivasi sama film Rambo gitu ya. Mereka nggak akan pikir pakai strategi. Mereka akan pikir, wah Rambo aja bisa satu senjata, satu orang nggak kena tembak tuh sampai Rambo berapa tuh mereka nggak mati-mati lawan ribuan orang. Iya itu kan film Bambang gitu kan. Nah kalau di dunia nyata nggak bisa orang main Rambo. Orang harus tahu, oke, kelebihan saya apa? Satu, saya menang di lokasi. Lokasi saya ini tempatnya luas. Terus parkirannya enak misalkan. Terus di jalan besar. Oh itu kelebihan saya. Artinya saya punya kelemahan. Kelemahan saya adalah kalau lokasi luas dan di pinggir jalan, biasanya saya nggak terlalu dekat sama perumahan. Misalkan, contoh ya, ini kan bisnisnya luas nih, bisnis apa? Contoh, nggak terlalu dekat sama perumahan. Padahal, biasanya orang datang ke klinik kecantikan itu, seringkali kebiasaannya adalah mereka nggak mau ketahuan datang ke klinik kecantikan. Ya. Betul nggak? Betul. Walaupun nggak terjadi di semua klinik ya. Iya, tapi kalau itu di jalan besar, mereka akan lebih sungkan. Oke. Nah, itu kan harus kita perhatiin kebiasaan. Itu kan berbeda-beda. Ada klinik yang udah biasa aja. Orang datang, ya nggak apa-apa orang klinik kecantikan, emang kenapa? Tapi ada yang orang, kayaknya masih tabu di wilayah itu kalau datang ke klinik kecantikan. Itu tuh kita harus pahamin. Kita nggak harus kayak dewa yang harus sama maha, ngerti nggak? Cuman at least kita pelajarin dong psikologi mereka. Contohnya mereka kalau datang nih biasanya, makanya tadi aku nanya, ada berapa bed di ini nggak? Contoh masuk gini, kira-kira mereka tuh terganggu gak sih privasinya kalau berdekatan sama orang terlalu dekat? Atau mereka justru tipikal yang nggak apa-apa, nggak masalah, segala macam. Hal-hal itu memahami kebiasaan si target pasar kita itu yang utama banget. Percaya gak? Contoh ya, marketing yang paling efektif beberapa waktu lalu adalah merchandise. Merchandise itu kayak mug gitu ya. Ini contoh ya. Dia jualan teh. Dia kasih mug, contohlah katakan Sariwangi. Dia kasih mug merek Sariwangi gitu kan. Ada mugnya, ada gambar Sariwangi apa? Kalangan menengah ke bawah, kalangan menengah, bahkan menengah ke atas tetap akan pakai mug itu. Karena mug itu ya cuman mug, orang gak terlalu peduli. Di rumah kita berapa banyak mug yang mug logo kita pakai juga. Padahal harga bikin mug cuma berapa puluh ribu sih. Tapi itu akan ada di meja orang bertahun-tahun lah. Itu untuk meningkatin brand awareness. Nah, biasanya rata-rata orang lari ke bikin merchandise yang unik, yang akan sangat spesifik dan cocok untuk kebutuhan brand mereka. Maksudnya tadi itu Sariwangi, ketika orangnya jual teh, terus dia taruh placement produknya di mug, itu akan efektif. Karena orang kan kalau minum sesuatu, terus dia ngeliat, gue mau ngeteh ah. Tanpa sadar,
Itu kayak dibangun untuk Kayak kita mau dibangun. ngeteh Nah, masalahnya yang kayak gini, itu yang tadi saya bilang. Ini orang yang tahu kelebihan dan kekurangan dia. Dia ini teh itu kan harus kreatif bisnis marketingnya. Dia pakai segala cara, salah satunya MOOC, dan itu cukup efektif. Karena orang jadi taunya kalau teh apa? Sariwangi. Karena mereka salah satunya pakai merchandise. Tapi sekarang karena mereka orang-orang pikir, oh iya ya merchandise efektif. Bisnis apapun sekarang bikinnya MOOC. Sesuatu yang nggak masuk akal. Contoh, katakanlah ya, kita jualannya apa? Rinso. Terus kita bikin MOOC logo Rinso, itu nggak akan efektif buat kita. Oh gitu ya. Kenapa? Kan brand awareness, Pak. Oke, Brand oke. awareness itu sesuatu yang harus ada korelasinya di otak mereka. Mereka akan bikin itu kayak ya cuman sekedar logo doang, nggak penting buat mereka. Kecuali itu memang sesuatu yang memang mereka pakai di saat itu dan mereka inget. Sekarang contohnya, emang kalau kita punya MOOC Rinso gitu ya, kita lihat MOOC Rinso, terus emang kita jadi pengen beli Rinso gara-gara punya MOOC Rinso? Kan nggak membangkitkan apapun di hati kita. Contoh, ya kan kita klinik kecantikan. Kalau mau bikin merchandise, Ya. saya nggak nyaranin untuk bikin MOOC. Nggak ada orang lagi minum ya, terus karena MOOC-nya logo klinik kecantikan atau logo ini, wah saya jadi pengen nih. Kecuali produk, misalnya contoh Enlivera nih ya, punya minuman kesehatan, Oke. suplemen makanan, Oke. itu cocok. Oke. Tapi kalau sekarang kita mau tawarin peeling, facial, terus kita taruhnya di gelas, nggak cocok banget. Kecuali yang kita taruh misalkan adalah anduk. Kita kasih anduk, nah ini nih, nanti aku masuk lagi ke kualitasnya. Anduk, kita kasih anduk yang bukan anduk doang. Ini masalah nih, cuman beda 10-20 ribu, tapi barang kita sangat bisa berarti. Contohnya gini, biasanya orang buat bikin merchandise, itu dia cari yang semurah-murahnya. Ya kan? Kan mau bikin merchandise, ya yang murah-murah Iya. aja. Padahal kalau kita kasih orang barang murah, kalau kualitasnya nggak memenuhi, mereka nggak akan pakai tuh. Kita meniatnya mau ngasih merchandise anduk yang ada bordiran logo kita, ya kan? Supaya kalau mereka lagi cuci muka, ini anduk buat cuci muka ya, supaya mereka ketika lagi cuci muka, mereka inget Mereka inget ini, kita. terus mereka ngeliat muka dia, ih kok mulai flek ya? Kenapa ketika dia ngelihat kaca, terus dia mulai ngerasa insecure, kok udah mulai flek ya, kok udah mulai kerut ya, kok jerawat lagi? Karena mereka baru aja ngelihat logo klinik kecantikan dan mereka inget, ya udah lama nih gue nggak ke klinik kecantikan ya, mulai flek. Contohnya. Tapi kalau itu terjadi kalau anduknya kualitasnya bagus. Kalau kualitas anduknya jelek, mereka nggak akan pakai sama Nggak akan sekali pakai. anduknya. Paling jadi apa? Pelan. Iya, paling jadi lap buat Jadi lap lap-lap. basah. Iya, Maksud saya adalah contohnya tadi merchandise, itu salah satu strategi yang efektif. Itu salah satu strategi yang efektif kalau merchandise kita cocok sama produk yang memang kita ingin naikin. Contohnya misalkan tadi mau naikin facial nih, perawatannya. Kira-kira apa sih yang berhubungan sama muka? Salah satunya kan anduk atau misalkan pouch untuk Pouch. make up. Nah, ini juga jadi kendala nih. Kan kita udah ini Iya. mengetahui setengah kebenaran. Sama aja tidak mengetahui kebenaran. Karena kebenaran itu utuh. Oh gitu. Iya, setengah kebenaran itu mah bukan kebenaran. Contoh nih, bener sih. Dia bilang nih, ini granat. Lempar ya granatnya, nanti meledak kenain banyak orang. Iya, granatnya diapain? Ditarik. Oke. Ternyata itu ada 2 katup yang harus ditarik. Kalau yang ditarik satu, dia akan meledak setelah 5 detik ditarik. Sedangkan kalau yang satu di katupnya ditarik, dia akan meledak seketika itu juga. Dia hanya tahu harus ditarik dan harus dilempar. Yang dia tarik yang seketika itu juga, dia tarik terus dia meledak. Ya. Artinya, kalau dia hanya tahu setengah, itu seringkali lebih berbahaya daripada dia nggak tahu sama sekali. Oke. Nah, kayak gini nih contoh ya. Mau bikin merchandise. Oh, udah bener nih. Kan kita harus bikin merchandise. Masalahnya merchandise yang dibuat harus gini. Lebih baik bikin budget kita kan terbatas. Lebih baik bikin 50 pieces merchandise yang berkualitas yang akan memang dipakai sama dia. Oke. Daripada bikin Bikin 200 pieces merchandise yang nggak nggak akan dipakai sama dipakai. dia, yang dia akan cuman kasih ke pembantunya. Oke. Buat apa kita bikin 200 biji tapi nggak lari ke dia kasih ke orang lain, yang orang lain juga nggak pakai. Muknya ya tahu sendiri kalau muk murah, baru kena air panas dikit langsung ngelotok logo kita. Ngapain 200 pieces, mendingan 50 pieces tapi bener-bener nempel. Nah yang kayak gitu-gitu kan hal-hal yang spesifik, sangat bisa dilakuin, tapi seringkali sangat sering salah dilakuin. Penetrasi saya ke dunia klinik kecantikan itu sangat cepat sekali. Sebelum November 2019 nggak ada yang peduli dan nggak ada yang tahu siapa saya.
Setelah November 2019, Desember, abis itu Corona. Sekarang hampir rata-rata dokter kecantikan pernah dengar nama saya. Karena contoh, dia pernah lihat saya di seminar, dia pernah lihat saya di online. Itu karena pas kebutuhannya sama supply. Oh, sayanya jago banget ya, memang saya ini. Semua orang kan punya jago biasa-biasa aja. Cuman kalau jagonya itu pas dipraktekin di tempat yang memang dibutuhin, itu jadi jago banget. Tapi kalau nggak dibutuhin, ya nggak jago-jago banget. Jadi tergantung kita nempatin kejagoan kita, kelebihan kita di posisi. Contoh nih, sekarang. Menurut saya, dokter itu sedang mempraktekkan hal-hal yang dari tadi saya omongin. Nggak semua dokter itu punya kelebihan untuk komunikasi. Rata-rata dokter itu kan mainnya sama buku. Mungkin seringkali dokter komunikasinya jadi terbatas. Kata-katanya jadi kaku, susah diajak ngomong, kurang ramah, jutek, judes. Berapa banyak dokter yang lebih ke marah-marah daripada ramah-ramah. Nah, tapi itu kan udah umum. Itu kan logika berpikir. Dia kan memang budayanya terbentuk baca buku. Iya, Mereka emang udah kebentuk. mereka nggak terbiasa kayak gini nih. Dokter nggak terbiasa kayak fashion, terus komunikasi, bikin podcast. Itu dokter itu nggak dilatih buat begini. Kebetulan dokter lihat, dokter ada kelebihan di situ. Terus dokter manfaatin kelebihan itu untuk sesuatu yang baik, untuk kemajuan klinik. Ini maksud saya hal-hal kecil yang bisa berdampak besar. Kan ini nggak butuh modal yang berapa duit kan. Cuman dokter lihat ini kelebihan saya di sini. Dan saya lihat penonton saya ini. Nah, sekarang kalau buat saya, hal yang akan saya lakukan selanjutnya adalah saya harus kenal kebiasaan atau target yang mau saya tembak. Saya pribadi tidak butuh terkenal di semua platform. Sebenarnya marketing itu bukan sesuatu yang bisa kita pelajarin hari ini besok langsung bisa. Itu sesuatu yang nggak kayak gitu. Feedback itu paling penting banget. Karena feedback itu yang akan nentuin orang puas gak sama pelayanan kita. Kalau bikin puas gak puas, bikin 5. Orang Indonesia tuh kalau dikasih 3, dia kan selalu rata-rata sih yang tengah. Kalau mau ngomong ini gak bakal selesai. Saya selalu kalau ngobrol ini bisa 3 jam, 4 jam. Itu kayak kita udah ngerancangin program 1 tahun ke depan gitu ya, sambil ngobrol. Nah masalahnya kalau nggak dilakukan sama aja.